Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Kamila dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Akhlak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia ini merupakan sikap antara manusia dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, selain manusia berinteraksi dengan Tuhan, manusia juga saling berinteraksi dengan manusia yang lain, bahkan manusia dengan alam. Di sekolah, seorang siswa berinteraksi dengan guru, teman, dan lingkungan sekolah. 1. Definisi sidik. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Dalam kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab disebut al-kazibu. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Lebih lengkapnya bahwa sidik merupakan hadirnya kekuatan yang dapat melepaskan diri dari dusta kepada Tuhannya, diri sendiri, ataupun orang lain. Sidik yang bermakna jujur adalah sebuah sifat di mana seseorang tidak berbohong untuk hal apapun. Banyak orang yang mengatakan bahwa kejujuran adalah sebuah kunci kesuksesan. Hikmah sifat sidik: 1. Akan disukai banyak orang. 2. Mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat. Dan ketiga, kita tidak akan merasa resah dan gelisah. 2. Definisi sifat fatonah. Fatonah adalah sikap cerdas dan bijaksana yang dilakukan oleh setiap rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari sifat fatonah ini adalah baladah, yang bermakna bodoh. Artinya mustahil bagi Nabi Muhammad bersikap bodoh dalam tindak tanduk dan tutur katanya. Salah satu contoh sifat fatonah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika beliau diminta untuk menyelesaikan pertikaian kabilah Arab karena perkara peletakan batu Hajar Aswad. Menurut masyarakat Arab, batu Hajar Aswad adalah simbol kemuliaan. Saat mereka merenovasi Ka'bah, setiap kabilah merasa berhak untuk mengangkat batu hitam tersebut dan meletakkannya di Ka'bah. Karena sikap setiap kabilah merasa paling berhak, mereka bertikai satu sama lain dan tidak menemukan titik terang. Hal ini terus berlanjut sampai mereka bersepakat untuk menunjuk Muhammad yang dikenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang bisa dipercaya untuk menengahi masalah tersebut. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum diangkat menjadi Rasul mengajak semua kabilah yang bersengketa untuk memegang ujung kain yang dibawa beliau. Di atas kain itu diletakkan batu Hajar Aswad yang dibawa oleh semua perwakilan kabilah yang bertikai. Setelah sampai di hadapan Ka'bah, Muhammad SAW kemudian mengambil Hajar Aswad dengan tangannya sendiri, kemudian meletakkannya di rukun timur Ka'bah. Dengan strategi yang cerdas dan bijaksana itu, semua kabilah merasa puas dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Pertikaian pun selesai tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Hikmah memiliki sifat fatonah. Dengan fatonah atau kecerdasan, seseorang bisa memberi solusi yang paling efektif untuk setiap masalah yang dihadapi di segala aspek, mulai dari masalah dalam lingkup pribadi, sosial, pekerjaan, dan sebagainya. 3. Definisi sifat tablik. Tablik artinya menyampaikan. Secara etimologi, tablik berasal dari kata balago yang artinya adalah sampai. Tablik dalam konteks beragama sering dikaitkan dengan dakwah. Dalam konteks ini, seseorang memiliki ilmu dan menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab. Selanjutnya, pesan yang ia bisa sampaikan akan diberikan kepada orang lain. Hikmah mempunyai sifat tablik. 1. Akan disukai banyak orang. 2. Mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat. Dan ketiga, tidak akan merasa resah dan gelisah. 4. Definisi amanah. Amanah meliputi segala yang berkaitan hubungan interpersonal antar manusia dan hubungan dengan sang penguasa alam, yaitu Allah. Amanah adalah sebuah tugas atau pembebanan agama yang meliputi perkara dunia dan akhirat yang ditunjukkan kepada manusia.
Dari segi bahasa, amanah berasal dari bahasa Arab yang berarti aman, jujur, atau dapat dipercaya. Secara menurut Kamus Bahasa Indonesia, amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, setia, dan dapat dipercaya. Amanah merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk ditunaikan kepada yang berhak. Orang yang amanah adalah orang yang dapat menjalankan tugas yang telah diberikan. Hikmah mempunyai sifat amanah. Dipercaya orang lain merupakan modal yang berharga dalam menjalani hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi pemaaf. Pemaaf merupakan salah satu akhlak terpuji. Ada sebagian orang beranggapan bahwa meminta maaf itu mudah, namun tak semua bisa memaafkan. Terkadang memang ada benarnya. Memaafkan memang bukan perkara yang mudah. Namun perlu diperhatikan, jika kita sulit memaafkan, maka akan banyak dendam di hati kita. Terlebih kita akan sulit melupakan kesalahan orang lain terhadap apa yang diperbuat kepada kita. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Hikmah dari sikap pemaaf. Orang yang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Orang yang dimaafkan merasa mendapatkan perhatian dan penghormatan dengan yang dimaafkan. Apa yang telah dilakukan sehingga dia akan memberikan balasan yang lebih baik dari sekadar sikap pemaaf yang diterima. 6. Definisi kasih sayang. Kasih sayang adalah bentuk cinta kasih dan belas kasihan kepada satu orang dengan orang lain atau kepada apa yang menurutnya layak diberikan kasih sayang. Kasih sayang adalah dua suku kata yang saling berkaitan dan masing-masing mempunyai makna tersendiri, tetapi selalu dipasangkan dan selalu berdampingan. Kata kasih sangatlah banyak, tergantung dari sudut mana kita memandang permasalahannya dan subjeknya. Yang lumrah kita kenal adalah makna perasaan sayang, suka, dan memberi. Secara harfiah, sayang mempunyai beberapa pengertian, di antaranya kasihan, terasa, tidak rela, merasa sayang, kasih sayang, cinta, sayang akan sesuatu. Kasih sayang bisa juga disebut mahabbah. Makna asalnya adalah bening dan bersih, sebab bangsa Arab menyebut istilah bening ini untuk gigi yang putih. Ada juga yang mengatakan bahwa kata tersebut diambil dari kata al-habab, yang artinya yaitu air yang meninggi saat hujan deras. Karenanya mahabbah diartikan sebagai luapan dan gejolak hati yang berkobar karena ingin bertemu dengan orang yang ia cintai atau kekasih. Terakhir, definisi sifat adil. Adil juga berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Adil dapat berarti tidak berat sebelah secara berarti sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Hikmah mempunyai sifat adil. 1. Orang yang bersifat adil berarti telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat adil akan mendekatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berlaku adil dapat mencegah perpecahan dan perselisihan antara individu, kelompok, dan masyarakat, karena segala sesuatu sudah dilakukan sesuai dengan ketentuannya. 3. Permohonannya kepada Allah tidak ditolak. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa pemimpin yang adil itu doanya akan dikabulkan. Dan keempat, dapat meminimalisir kecemburuan sosial dan masyarakat karena telah menempatkan dirinya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.